Halo, selamat datang di channel Tukang Jalan LYR. Hari ini saya mau ngevlog untuk ada permintaan dari teman-teman tolong review head unit dan juga fitur-fitur yang ada di head unit Omoda E5. Hari ini 26 Desember, baru 2024, dan saya ada waktu untuk free time untuk mereview head unit. Yuk kita review yuk. Jadi untuk memuaskan para subscriber tukang jalan, oke, LYR, tukang jalan LYR. Oke, kita mulai teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini berguna untuk teman-teman pengguna E5 ataupun yang belum menggunakan Omoda E5, ingin tertarik. Ada beberapa review sebelumnya, coba lihat di vlog saya ya, tentang fitur-fitur maupun bagaimana rasanya berkendara dengan Omoda E5. Ya, ini sekilas dulu pemandangan interior dalamnya. Saya yang pakai interior hitam ya, bukan yang putih biru. Jadi ini kulitnya juga hitam. Ini kalau kita buka agak sedikit panas ataupun jadi tapi lebih terang ya, gitu ya. Maaf agak sedikit berantakan, kita tutup lagi ya. Oke, gitu teman-teman ya, itu belakangnya lah. Oke, nah jadi mobil ini sudah berjalan, kita lihat 4.516 km ya. Saya pakai mobil ini dari pertengahan bulan Oktober lah, 20-an ya. Ya memang mobilitasnya cukup tinggi, belum sampai 3 bulan udah 4.500-an ya. Nah, ini dia tuh punya layout head unit tuh panjang ya, gitu, panjang sampai ke sisi penumpang ya. Jadi interior dalamnya itu sangat sederhana, futuristik kalau menurut saya, karena di tengahnya rapih ya. Aduh, sama. Oke, aduh, sorry guys, kedupak. Ini wireless charging ya, jadi kita tinggal taruh handphone kita di sini. Cuman kalau saya sih saya matiin karena saya lebih senang dengan kabel ini yang langsung terkoneksi ke bawah sana dan fast charging. Ini wirelessnya juga fast charging sih. Sebentar, saya kecilin dulu latar belakang musiknya. Cuman kalau kita pakai untuk wireless Android Auto juga, jadi dia cepat panas guys. Ya, jadi saya lebih baik pakai kabel. Menurut saya sih gitu teman-teman. Oke, kita lihat lu dari sini yuk ada apa aja. Jadi ada jam tentunya, kemudian ada indikator. Ini mata ini adalah DMS atau Driver Monitoring System ya, yang ada di sini nih ya. Jadi dia memonitor mata kita tuh kan, dia nyala ya. Mata kita kalau ke depan lurus, dia tidak ngoceh, tapi kalau kita ngelihat spion atau ngelihat terlalu lama ke kanan ke kiri, dia akan bunyi "You've been distracted", dan itu bisa dimatikan di head unitnya ya nanti. Kemudian ini tanda seat belt, saya nggak pakai seat belt, jadi ini nyala. Ini tanda auto, lampu auto ya. Kemudian posisi tuas persneling masih di P, suhu di luar 33 derajat, dan di sini ada map ya. Kelihatan nggak teman-teman? Map ya sedikit. Oke. Dan kemudian di sini ada power baterainya. Jadi kalau kita gas
dia akan naik positif. Kalau minus berarti dia regenerative braking-nya sedang aktif ya untuk mengisi baterai. Kondisi baterai ini kondisi aki. Lihat nggak teman-teman? Saya deketin coba sekarang. Aduh, terlalu deket nggak? Terlalu deket deh. Nggak. Nah, ini aki dan baterai 67%, masih bisa menempuh jarak 311. Nah, ya. Dan di sini adalah blind spot warning ya. Di sini untuk lane keep assist-nya kalau nyala nanti dia warnanya hijau. Ini untuk lane departure warning ya. Dan ini ada tanda kayak collision, jadi FCM ya, atau forward collision mitigation. Itu kuning, saya pakai jarak yang tengah-tengah. Ini juga kuning ya. Jadi kalau kita mau yang lebih dekat jaraknya, kita bisa ubah di sini teman-teman. Bentar, saya balikin dulu. Nah, jaraknya di sini ya. Makin jauh, ini makin dekat. Coba kita ubah dalam kondisi persneling di P. Saya mau lebih dekat ya. Dia berubah nggak ke warna merah. Coba kita tes. Set time gap, ya kan? Ada lebih dekat lagi nih teman-teman tuh. Jadi warnanya lebih merah ya. Nah, ini fungsinya adalah kalau kita pakai integrated cruise assist-nya atau adaptive cruise control, jadi dia akan bereaksi dengan dalam jarak yang cukup dekat dengan mobil di depan ya. Jadi menurut saya ini cukup riskan. Kalau saya lebih baik saya jauhkan ya, saya pencet lagi yang ini ya, yang jauh, ini yang dekat, ini yang menjauh ya. Kita pencet ini, kita lihat apa yang terjadi. Nah, set time gap-nya decrease. Dan iniin lagi, bisa makin jauh ya. Nah, kalau yang hijau lagi, kita pencet lagi. Ini jauh banget nih, tuh ya. Sampai 1, 2, 3, 4 jaraknya, dan dia hijau gitu ya. Kalau saya lebih baik memakai, ini sampai 2, 3, 4, 5, makin jauh lagi. Nah, kalau semakin jauh gini, artinya adalah kalau kita mengikuti mobil depan dari jauh sudah melambat, kita pun akan melambat ya. Nah, ini sangat berguna kalau di tol, sehingga untuk mencegah tabrakan beruntun ataupun kita tidak kaget untuk mengerem, sehingga tidak juga mengagetkan mobil di belakang kita ya. Jadi kalau saya biasanya saya pakai yang kuning tadi, karena apa? Kuning tuh sedang lah menurut saya. Jadi pada saat ada mobil yang menyalip ya, biarpun mobil itu menyalipnya masih jauh di jalur kita nggak kaget gitu ya, nggak tiba-tiba mobil kita memelan ataupun rem, takutnya mobil di belakang kita yang tidak sigap ya. Jadi kita kembalikan lagi kita pencet lagi yang ini ya, tadi ini menjauh ya, yang ini mendekat. Saya setnya di kuning ya. Nah, kalau satu itu udah dekat, saya di kuning, di 2 ya. Jadi saya biasa di 2 lah ya. Jadi istilahnya tidak terlalu kaget nantinya gitu. Ya ini kembali sih teman-teman ke preference cara mengemudi kita masing-masing ya. Tapi kalau saya biasa memakai jaraknya ini 2 ya gitu. 2 mobil kita lihat lagi tadi, kalau kita jauhkan lagi, unable to set time gap ya. Ini 3 mobil ya, 3 mobil saya biasanya 2 aja. Oke. Nah, jadi kemudian ada apa lagi di sini, adalah tanda steer ya. Steer ini masih tidak aktif.
Dia kalau aktif ya kita pencet yang ini ya, yang tengah ini tuh sama kan sama yang di layar, dia akan hijau. Berarti kalau tanda setirnya sudah hijau, kemudian line keep assist-nya juga nyala. Nah, ini bisa dilepas ya, bisa dilepas jadi akan mengikuti marka jalan. Itulah fungsinya teman-teman ya. Oke. Nah, apalagi sekarang, oke, sebelah kanan sini ada gambar peta ya. Jadi menunjukkan kita ada di mana dan kita bisa merubah peta ini menjadi full dengan cara kita menekan tombol yang di tengah ini, di sisi sebelah kanan. Kita tekan tombol ini mungkin 2-3 detik. Kita tekan sekarang, kita lihat apa yang terjadi di layar. Saya pencet, saya jauhkan dulu bisa melihat. Nah, saya pencet ini ya teman-teman. Saya pencet lama. Nah, layarnya berubah. Tuh. Jadi full map ya. Semua tadi indikatornya pindah ke bawah gitu. Ya, map ini adalah map bawaan daripada Omoda E5. Jadi berbeda dengan map yang ada di Google Map atau di Android Auto ini ya. Ya, berbedanya maksudnya adalah dia tidak online, jadi tidak ada kondisi macet merah hijau gitu di jalan. Kalau ini kan ada nih, ya kan? Hijau tuh ya, biru. Oke. Nah, kalau kita mau balikin ke layar seperti tadi, kita pencet lagi ini, yang tengah ini ya. Kita pencet, kita agak lama 2-3 detik. Iya. Nah, berubah lagi. Seperti itu teman-teman. Putar head unit yang dia ada di depan kita di layar yang satu ini. Oke, kemudian nah sisi setir ya, sebelum kita beranjak ke sana, sisi setir sebelah kanan ini ada menu untuk ini volume atas bawah, ini next track, previous track, dan tadi yang tengah tombol untuk merubah fungsi layar menjadi map ya. Ini pun ada hijau, ada merah, artinya pada saat handphone kita terhubung ya, ada telepon masuk, kita mengangkatnya dengan yang ini hijau. Kalau menutup hang up-nya yang merah. Oke. Dan ini adalah voice comment. Oke, kita coba dulu yang ini ya, kita pencet. Jadi ada apa yang terjadi, kita pencet sekali. Itu untuk merubah ini yang tadi gambar peta, jadi sekarang tekanan angin ban atau TPMS ya. Jadi semuanya bagus, tekanannya ada di 38, 39 ya. 38. Jadi memang untuk mobil EV ini disarankan tidak boleh kurang dari 38 ya, karena bobot EV ini berat, udah 1 ton lebih, jadi baterai bannya harus dengan minimal ukuran PSI-nya tekanannya 38 ya, gitu. Oke, kita pencet lagi. Ini untuk melihat trip ya, jadi saya jauh. Ini untuk lihat trip ya, dan juga average pemakaian listriknya saya dapat 12,5 kWh per 100 km. Kemudian ini trip B ya, average speednya 44 km per hours ya. Kelihatan nggak sih? Oke. Oke, kita pencet lagi. Ini kembali lagi ke menu awal lagi tadi yang map ya. Jadi itu fungsi tombol yang ini. Kemudian ini untuk suara ya, kita pencet. Di sini juga akan ya. Ya. Oke. Aku memiliki rasa. Elah. Jadi pengen nyanyi. Oke, sekarang ini adalah voice comment ya. Voice comment ini bisa apa aja, bisa macam-macam, mematikan AC atau buka sunroof ya, buka jendela gitu ya.
macam-macam. Kita coba ya. Ini AC lagi nyala ini. Tuh ya, AC nyala. Kita coba untuk matikan AC. Pakai bahasa Inggris tapi teman-teman. Kita coba ya. Here. Turn off aircon. Okay. AC-nya mati teman-teman. Tuh ya, mati kan? Gitu. Terus misalnya kita bilang mau buka jendela ya. Please say it. Open driver window. Okay. Nah, terbuka. Kita close lagi. I'm coming. Close driver window. Okay. Nah, mantap. Begitu teman-teman ya. Kurang lebih. Terus mau kemana juga kita pakai bahasa Inggris. Oke, kita buka jendela sedikit deh ini. Saya nggak pakai AC panas sedikit aja. Oke. Kemudian sebelah sini ada apa aja? Nah, di sini ada tadi untuk cruise controlnya ya. Untuk mengaktifkan ini setnya, untuk kita ke set. Ini menambahkan dan ini mengurangi kecepatan. Ini untuk atur jarak. Ini ada tombol favorit, ini ada tombol speed limiter. Ya. Kita coba yang favorit. Tombol favorit ini akan merubah layar ini menjadi favorit yang kita harapkan. Contoh ya. Nah, favorit itu langsung merubah ini kita jadi bisa mengubah-ubah vehicle setting ya, smart key, driver assistant, kemudian mode berkendara gitu ya. Ini nyalain AC seperti itu. Ini tombol favoritnya tadi. Oke. Dan di sebelah sini tuas untuk persneling. Jadi kalau ke atas mentok itu untuk mundur, digeser ke bawah ya, ke bawah sini untuk jalan maju, digeser setengah ke atas untuk netral, dan tombol parkirnya ada di sini. Dipencet aja nih di sini. Ya, ini tombol parkir. Lihat ya. Oke. Tapi panas teman-teman. Saya nyalain AC-nya lagi ya. Saya tutup dulu. Saya minta voice comment. I'm coming. Turn on aircon. Okay. AC-nya lah tuh ya. 20. Speednya kecil aja fan-nya. Begitu teman-teman. Oke, AC udah nyala. Kemudian di tengah sini ada AC tadi tuh nyala kan. Kemudian ada defogger ya untuk kaca depan, kaca belakang. Ya, ada hazard. Kemudian ada mode berkendara dan ini untuk mematikan head unit ya. Oke. Kita coba yuk, kita ulik ada apa di sini ya. Oke, kita ke home. Nah home-nya ini seperti ini ya. Jadi ada baterainya, jarak tempuhnya, vehicle setting ya, dan musik yang sedang diputar. Oke, sekarang kita pencet aplikasi yang ini ya, tanda aplikasi. Ada apa aja? Nah di dalamnya ada navigasi. Itu dia tiba-tiba jalan sendiri wipernya karena di depan udah gerimis teman-teman, dan saya set wipernya ini ke auto ya. Ini untuk wiper depan, wiper belakang ya, send auto high beam seperti itu. Oke. Nah kita mulai di sini. Ini audio, phone, picture, video, scene mode, Apple CarPlay. Ini untuk round view monitor, vehicle setting, new energy, Android Auto. Halaman utamanya gini aja nih teman-teman. Ya. Oke. Kemudian, kita mau coba, banyak yang mau tanya round view monitornya. Kita pencet di sini ya. Nah, itu dia teman-teman. Ini depannya ya. Ini dari atas ya.
Nah, ini yang hijau. Yang hijau. Biru berarti sedang mengarah ke sana. Kalau kita mau lihat yang samping, kita pencet. Nah, itu sampingnya. Ada mobil. Kemudian yang belakang. Belakangnya itu. Sebelah kiri. Nah, itu sebelah kirinya. Dan ini depan. Gitu ya, teman-teman. Dan ini ada efek 3D-nya. Nah, tuh. 3D-nya dan bisa kita geser. Nah, mobilnya yang saya ini warnanya hijau, tapi selalu kalau di sini defaultnya putih nih, teman-teman. Ini 3D. Nah, ini untuk depan, ngelihat depan. Ini lihat secara bagi dua. Ini lihat samping kiri atau kanan, ya. Kalau khususnya untuk jalan sempit, enak lihatnya begini, ya. Oke, saya biasanya ditaruh di sini, kayak begini aja. Dan ini untuk settingnya, teman-teman. Setting. Nah, dia ada start animasi, saya matikan. Activation, coba. Turn light, auto zoom view, door opening indication, vehicle PDC display, transparent no, oke. Transparan tuh maksudnya, nih. Ini bisa dilihat kan? Kalau kita mau lihat bawahnya, mobilnya makin, ya kita bisa lihat di bawahnya ada apa sih. Kalau 100%, nah ini dia. Nah itu dia, di bawahnya ada apa, kita bisa lihat ya. Ini 50%, mobilnya masih terlihat seperti ini. Tapi kalau saya lebih suka 0 aja deh, gitu ya. Ya tergantung sih ini. Mau seperti ini juga boleh, kita coba deh 50%. Udah, setting gitu, 50%. Oke, kita kembali dari mode round view monitor. Ya. Kemudian, new energy ada apa? Nah, ini tentang baterai semua. Jadi, dia bisa ngecas 100% stop atau mau dibuat berapa persen stop ya, misalnya. Tuh. Kalau saya charging limitnya saya pikir 100% dan ini limit 30% udah harus dia minta dicas gitu loh. Charging limit 100%. Oke, kita cancel dulu. Ya. Nah, ini untuk discharge kalau misalnya mau jadi V2L. Jadi mobil ini kan bisa jadi genset ya, teman-teman. Jadi kalau kita butuh untuk waktu camping atau mungkin di rumah lagi mati listrik, nah kita bisa di settingnya beberapa nih dengan kondisi 67% baterai, di set sampai cuma 40, nah dia akan discharge sendiri. Gitu. Jadi pada saat baterai mobil sudah 40%, dia juga akan berhenti menyalurkan energi. Gitu ya. Kemudian other setting, nah ini ada energy recovery levelnya. Ya ini energy recovery level ini saya set low. Nah ini ada tanda 1 di sini ya. Nah, karena low. Kalau medium dia akan berubah menjadi 2. Saya pencet medium. Nah, itu 2 ya. Kalau high 3. Jadi maksudnya apa? Semakin tinggi energy recovery levelnya. Jadi kalau gas kita dilepas, dia akan benar-benar ada regenerative braking. Dan kalau 3 ini saya sarankan kalau benar-benar baterai kita tinggal 5% dan untuk jarak ngecas masih jauh ya supaya menghemat. Tapi saya paling suka di low aja karena terus terang nggak enak kalau energy recovery levelnya tinggi, jadi seakan-akan kita seperti seperti seseorang yang baru belajar mobil lah gitu. Oke. Nah, kemudian cruise range-nya ini ada dynamic, ada WLTC ya. Saya pakai yang dynamic karena ini sangat membantu saya untuk mengetahui dengan persentase baterai yang ada berapa jauh kilometer yang masih saya tempuh. Ya, kalau WLTC itu
pas misalnya 100% 430 ya itu. Tapi kalau ini dynamic cruise bisa berubah disesuaikan dengan cara kita berkendara ya. Ini electronic lock with lock function. Ini kita off kan. Ini kalau towing mode, kalau kita mau di towing kita nyalakan. Battery temporary protection on, extreme energy saving mode off karena nggak perlu. Nah, oke. Ini yang ada di tadi di mana? Energy setting. Oke, kita kembali lagi. Ada local setting. Nah, local setting itu apa aja sih? Kita lihat yuk. Ada sistem. Ini dari pertama Bluetooth. Ya, ini Bluetooth lah ya, biasa. Kalau kita menyambung handphone kita ke unit ini. Kemudian ada sound, ya ini default sound, volume adjustment, voice, ya, startup musik, Bluetooth seperti ini bisa disetting dari sini. Kemudian default sound, ya suaranya sebesar apa, speed volume medium, jadi maksudnya apa? Kalau semakin cepat kita berkendara, volumenya akan juga menyesuaikan, ya. Kemudian ada alarm tone, oh nasional seperti apa? Oh gitu, ini science, trendy, ini sih, tadi dengar nggak sih? Science, trendy, nasional, oke deh, yang trendy aja, tadi kayak science. Oke, kemudian ada sound adjustment. Ini adalah namanya settingan daripada equalizernya, ya. Gitu. Jadi ini saya pakai yang rock, ada custom juga. Coba kalau kita custom seperti itu. Ini ya, ini custom. Oke, loudness, ini sound field balance di tengah ya. Dia bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Touchdown, call broadcast. Ini kalau mau nge-reset, kita ke voice. Nah, once ini kalau untuk yang tadi, untuk apa namanya ini, voice command ya. Jadi 10 detik kalau sampai di close itu dia close sendiri. Kalau misalnya kita pencet 10 detik tidak ada suara, dia mati sendiri. Atau bisa di sini. Voice wake up, say hello. Gitu ya. Jadi dia bisa ngedengerin sound source location tuh. Kalau ada penumpang sini yang ngomong, dia tahu, oh sebelah kiri yang ngomong, atau driver. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian ini adalah display. Di display itu ada brightness mode, auto, day atau night. Kemudian ada light setting ya. Jadi ada brightness-nya nih ya. Ada meter brightness. Seperti itu lebih terang banget. Nah, ada brightness yang ini ya. Jadi setting tuh. Itu. Jadi kita yang nggak terlalu apa namanya, brightness-nya diautokan aja. Kemudian ada video restriction. Oh, ini ada video restriction. Nah, jadi kita bisa matikan. Gitu loh. Nah, jadi kita bisa pasang video. Seperti itu. Dan clean the screen. Clean the screen nih, kalau ini kan kayak Android ya, kayak handphone teman-teman. Jadi kita
ada program-program apa yang berjalan di belakangnya, kita clean di situ ya. Kemudian ada sistem. Nah, di sistem ini ada apa aja? Ada bahasa, kita pakai Inggris, display date-nya mau seperti apa, YMD, MDY atau date manjer ya. 24-hour clock, automatic calibrate. Nah, kemudian meter powernya itu adalah kilowatt per 100 ya. Kalau watt per watt hour per kilometer kurang pas, lebih baik kWh 100 per 100 kilo. Untuk ban kita pakai PSI. Nah, softwarenya masih yang 0200 ya. Ini storage-nya, jadi saya belum diupdate dan saya rasa udah cukup mantap nih. Nah, ini untuk driver detection system alarm ya. Jadi kalau nggak mau tadi yang ininya mati nih teman-teman nih, supaya tidak mengganggu ya, kita matikan di sini. Oke. Kemudian ada device manage. Nah, ini ada auto kit box yang sedang nyambung gitu ya. Oh, udah teman-teman. Itu yang ada di local setting ya, tadi itu. Local setting tuh ada ini. Ini ada voice tadi ya. Sound dan segala macam. Oke, kita kembali ke menu home. Oke. Ya, ini AC teman-teman. Nah, di AC ini bisa suhunya bisa 19, 20 gitu ya. Kemudian ini untuk sirkulasi udara, ini auto, jadi fogger, fan, ini arah hembusan angin ya. Ini matikan. Jadi seatnya juga bisa jadi dingin ya. Supir tinggal kita nyalakan di sini aja. Kita pencet, wow dingin. Kita pencet yang satu aja, kecepatannya, tuh. Dia dingin teman-teman. Di joknya nih, di belakang sini nih. Ya. Oke, kita matikan aja karena saya lagi suasananya dingin. Nah, ini setting automatic cabin ventilation, custom air conditioner. Set the working state of automatic air conditioner. Kita pakai yang eco aja, supaya lebih irit gitu lah ya. Oke, kita geser. Nah, ini kalau kita geser dari atas ke bawah, dia ada Bluetooth, kemudian matikan mesin, parking brake, radar, touchstone. Nah, kita geser lagi. Ini buka charging port, auto hold, screen clean ya. Ini media, ini screen bright. Jadi semua kalau lagi ada error ya tinggal geser ini aja. Apa yang error gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, kemudian saya juga ada yang namanya nah ini kalau ini untuk telepon ya. Kalau kita mau telepon karena tidak terkonek. Nah, ini untuk navigasi ya, navigasi untuk map bawaannya. Nah, ini memainkan, ini Android Auto sedang terkonek, tapi saya bisa begini teman-teman. Nah, saya bisa nonton YouTube ya. Kita lihat ini, pasti teman-teman di Omodanya nggak bisa deh. Detail video. Ya, jadi kalau yang mau begini harus memakai alat yang namanya Carling Kit teman-teman ya. Carling Kit tinggal beli di toko online dan bentuknya adalah seperti ini yang saya pasang di bawah. Nih saya ambil, mana dia? Nah, teman-teman ya. Jadi tinggal dicolokkan ke USB port yang ada di samping kiri. Langsung dia nanti akan begini. Ya, kita bisa setel YouTube. Karena Carling Kit itu adalah media Android ya, yang membantu gitu. Jadi contohnya saya bisa seperti ini home-nya,
ya. Nah, jadi ada apa aja aplikasinya. Nah, ya. Jadi ada Play Store-nya, ya. Kemudian kita bisa install aplikasi lain, Mi Home, Video. Contoh, saya mau sambil nonton, sambil mau lihat CCTV, ya. Saya mau lihat misalnya di sini, ya. Kemudian, nah ini udah ada. Kita juga sambil mau nonton, kita tinggal pencet yang tadi ini, ya. Kita set ini. Nah, kita tinggal lihat. Kita pencet yang ini. Nah, layarnya terbagi dua, teman-teman tuh, ya. Kita lihat, misalnya ini, ya udah ada. Dan kita gedein. Nah, ya, jadi bisa nonton sambil memonitor yang lain gitu. Ini CCTV, teman-teman. Nah, begitu kira-kira, ya. Pakai Carling Kit lah, macam-macam. Oke, apalagi teman-teman mau lihat kamera mundurnya, ya. Jadi contoh kita langsung, ya, ke P, saya mau mundur, ini kita arahkan ke atas. Nah, begitu kamera mundur ya, teman-teman. Ya, jelas ya. Kita kalau ke P lagi, nah, jadi akan berganti gitu. Dan pada saat waktu masuk mundur, suara musik juga akan memelan. Kalau kita ngesen, ya, kita kasih, dia akan berubah. Tuh. Ya. Saya baru tahu, teman-teman, ternyata suaranya jadi lain juga. Ting tung ting tung ting tung ting tung ting. Nah, gitu. Gitu, teman-teman. Tapi kita ubah lagi deh. Tadi kayaknya, nah, kalau mau ubah setting-settingan nih, lagi kita masih di mode ini, kita tinggal pakai yang favorit ini. Oke. Nah, jadi dia langsung ke sini. Nah, kita tinggal bisa ke tadi vehicle setting. Oh ya, vehicle setting ini belum, ya, teman-teman. Bisa ada steering force mode, settingnya comfort gitu, ya. Real tailgate, high openingnya, automatic lock, arming reminder, ya. Jadi kita phone wireless yang saya matiin, phone forget reminder ada, custom di sini, ya. Ada driver mode memory, ada normal. Oke. Nah, ini di sini kalau steering wheel, nah, vehicle setting, atau mau audio source switch gitu loh. Jadi bisa juga kalau kita pilih yang ini, ya, pilih ini, berarti yang favorit ini akan merubah otomatis ke audio source. Jadi bisa ubah ke radio, ke Bluetooth di sini. Tapi kalau saya ke vehicle setting, ya. Oke. Ini smart key, ya. Jadi untuk near to lock. Jadi kalau kita menjauh, kunci kita bawa, mobil akan otomatis terkunci, ya. Welcome light semua di sini. Ini driver assistant untuk yang tadi tuh, ICA, vehicle departure warning, intelligent high beam assist, ya. Jadi seperti itu. Ada semua di sini. Automatic emergency brakingnya saya matiin, lane departure intervention juga saya matiin, emergency lane keeping assist juga saya matikan. Gitu loh, ya. Karena ini kembali
bagaimana Anda mau setting ya, sesuai dengan apa namanya, gaya nyetir kalian. Ini untuk lighting ya, head adjustment-nya tinggi, headlight delay-nya ya. Headlight delay itu jadi pada saat mobil mati apa namanya, lampu masih menyala gitu ya. Ini ambient light macam-macam, ada vehicle comfort, ada rear mirror adjustment. Nah, untuk mengubah posisi apa namanya, kaca spion, bisa kita setelah ada di sini, kita bisa ubah-ubah pakai ini, pakai setir, mantep ya. Tidak lagi mengubah pakai yang di sini, gitu loh. Tapi menurut saya sih jadi ribet sih. Nice to have ini sih. Oke, itu teman-teman ya. Ini quick control yang tadi di sini. Ya, quick control, eco, normal, sport, gitu loh. Oke, kemudian tadi saya mau ke AVM. AVM-nya di sini. Nah, ini kita setting harus jangan 50%. 0% aja. Lebih enakan itu. Oke, teman-teman. Kira-kira itu dulu tutorial mengenai head unit yang ada di Omoda E5. Klik like and subscribe ya, nama loncengnya dan komen-komennya. Saya haus teman-teman, pengen minum dulu. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you.